Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Minggu kawan, selamat hari libur. Selamat menikmati waktu liburan kalian bersama keluarga. Mungkin bersama teman-teman, atau nongkrong di warung kopi, nyari tebengan wifi, atau nyari lawan main catur kawan. Atau sebagian kawan-kawan yang lain masih berada di tempat kerja, kena shift. Ya admin doakan di tempat kerja tetap aman terkendali 86. Dan semoga saja tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Dan tadi malam kawan, untuk Speak Chess Championship-nya tidak ada partai yang digelar. Nanti malam juga tidak ada, baru akan dilanjut tanggal 29 besok lusa kawan. Nah, untuk memanfaatkan waktu kosong, kita akan ulas game-game requestan kawan-kawan di kolom komentar. Jadi sekali lagi bagi kawan-kawan beberapa hari yang lalu sempat request, kalian ingatkan lagi apa game requestan kalian, kalian tulis di kolom komentar. Maklum kawan, admin sudah mempunyai anak satu, jadi sedikit sering lupa. Jadi tolong diingatkan terus ya. Memang kawan, kalau ada turnamen yang sedang berlangsung, ya requestan kalian tentu admin tunda. Admin akan mendahulukan game-game turnamen supaya channel ini tetap up to date kawan. Baru kalau ada waktu kosong, waktu senggang, tidak ada partai dari turnamen yang digelar, kita akan mengulas game-game requestan kawan-kawan. Silahkan kalian tulis kembali requestan kawan-kawan. Dan game requestan pertama yang akan kita ulas hari ini adalah permainannya Levon Aronian versus Anish Giri, yang di request kawan-kawan kemarin lusa atau beberapa hari yang lalu juga, atau sejak lama game ini sebetulnya juga di request kawan. Tapi kebetulan ya waktu requestannya kurang tepat, jadi admin tunda. Dan sebetulnya teman-teman ini merequest game Levon versus Anish Giri di Tata Steel tahun 2012. Tapi setelah saya cek game-gamenya kok ya menarik sih, menarik. Cuma ada game yang lebih bagus lagi kawan. Tidak kalah dari permainan di tahun 2012. Ya saya harap yang request game ini tidak kecewa karena saya pilih game ini kawan. Karena memang langkah-langkahnya cukup standar di game tahun 2012 itu menurut admin. Nah, game dari Levon versus Anish Giri yang akan kita ulas ini saya ambil dari turnamen Ember tahun 2011. Edisi terakhirnya kawan. Dan setelah itu sudah tidak ada turnamen Ember, di mana turnamen Ember ini adalah turnamen rapid plus turnamen tutup mata. Sejak dimulai tahun 1992 kawan. Edisi terakhir, edisi tahun 2011 itu adalah edisi ke-20-nya, sudah tidak ada lagi turnamen, dan turnamen edisi terakhir itu dimenangkan oleh Levon. Nah, game dari Levon versus Anish Giri ini saya pilih di sesi permainan blindfold-nya dengan kontrol waktu 25 menit, increment 20 detik. Langsung saja kawan, kita ke permainannya. Levon pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion C4. Kemudian dibalas dengan kuda F6, kuda C3, pion E5, kuda F3. Bang, mana buahnya bang? Kok gak kelihatan? Ya namanya permainan tutup mata kawan. Nah, inilah foto turnamen itu kawan. Memang ini bukan fotonya Anish Giri, tapi bisa menggambarkan situasi turnamen tutup mata itu. Bukan matanya ditutup kawan, itu ya versi jadul. Kalau versi modern ini, para pemain ini disediakan laptop ya kawan di situ. Sepertinya mereka menggunakan aplikasi catur Fritz sepertinya. Dan mereka menghadapi layar laptop yang seperti tampilan ini kawan, kosong, tidak ada buahnya. Hanya melihat notasi saja kawan. Ya, kita lanjut, apakah kalian sanggup? Kuda C6 kawan dilanjutkan oleh Anish Giri. Kemudian pion G3, kita temui permainan 4 kuda dari pembukaan Inggris. Bang, bingung bang, tolong keluarkan lagi buah-buahnya. Masa baru langkah keempat kalian sudah bingung? Kalian tidak hafal posisi buah-buah di atas papan? Oke, apakah perlu saya ulangi lagi? Pion C4, kuda F6, kuda C3, pion E5, kuda F3, kuda C6, pembukaan Inggris dengan variasi 4 kuda kawan, pion G3 variasi Viajento, dan kuda langsung ke petak D4. Yang paling banyak di posisi ini pion D5. Bang, keluarkan saja. Oke, kalau kalian ingin bermain di chess.com dengan blindfold seperti ini, kalian tinggal setting buah kalian saja. Kalian tinggal setting buah kalian saja. Nah, kalau kalian ingin bermain dengan blindfold, ya kalian pilih blindfold di sini kawan. Buah akan kosong. Nah, kalau kalian ingin bermain normal, ya kalian tinggal pilih style buah yang kalian sukai kawan. Oke, sampai langkah ketiga kawan. Kuda C6, permainan 4 kuda dari pembukaan Inggris, pion C4. Seringkali juga saya jelaskan di sini bahwa hitam juga punya opsi bermain dengan gambit. Dorong pion E4 tidak lagi dengan kuda C6.
dengan pion E4, kuda akan bergerak ke petak G5. Kalian bisa melanjutkan gambit pion B5 atau cukup pion C6 saja kawan. Kalau dengan gambit di sini bisa diterima oleh putih dengan kuda dengan pion atau ditolak dengan langkah pion D4 kawan, atau kuda caplok pion E4. Kalau gambit ini diterima dengan kuda, maka pion C6, kuda kembali, pion D5, pion pukul hantam balik. Hitam masih bisa mempertahankan pion E4-nya. Jika menggunakan pion langsung kawan, di sini gambit ini jika diterima oleh putih, langsung pion D5, hitam masih bisa mempertahankan pion pusatnya. Saat bermain dengan gambit kawan, putih juga bisa merespon menolak gambit itu. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Setelah kuda F3, di sini kuda C6, kemudian pion G3. Nah, biasanya pion D5 langkah utamanya kawan. Yang berlanjut dengan jual beli pion di pusat. Setelah ambil balik, putih gajah G2, kuda langsung tarik mundur ke petak B6, rokade pendek putih, hitam melanjutkan gajah E7-nya untuk juga segera rokade pendek. Setelah pion A3 yang paling banyak dimainkan kawan untuk mencegah pergerakan kuda dengan gajah yang lompat-lompat, rokade dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Setelah pion G3, di sini Anish Giri memilih kudanya langsung ke petak D4 menantang pertukaran kuda. Ditolak oleh Levon dengan gajah G2-nya dan Anish Giri yang mendahului pertukaran kuda, pukul kuda F3, ambil balik oleh gajah. Baru gajah gelap sekarang dikeluarkan oleh Anish Giri, gajah B4. Menteri B3, gajah tarik mundur ke C5. Rokade Levon, Anish Giri juga rokade. Levon melanjutkan kuda A4 serang gajah. Gajah mundur kembali ke E7 dan Levon sekarang menawarkan pionnya kawan di petak D4 untuk sementara. Diterima, pion E pukul pion D4, benteng D1, Anish Giri pertahankan pionnya kawan. Kemudian ditantang dengan pion E3 dan diterima juga oleh Anish Giri, ambil balik oleh gajah, incar pion. Dan juga awas, berhati-hati kawan, lajur D sudah dipersiapkan oleh putih dengan bentengnya. Anish Giri menteri C7 sekaligus backup pionnya. Dan mungkin dengan pion B6 gajah ini akan berkembang untuk menantang pertukaran gajah Viacento putih. Levon kuda C3. Pion A6 terlebih dahulu untuk mencegah ya manuver kuda untuk ganggu menterinya kawan. Di sini pion G4. Kita berada di langkah ke-15 kawan. Sampai langkah ya tadi 15. Di sini posisi langkah ke-14 sampai langkah ke-14 ini kita lihat pembukaan kedua pemain ini walaupun tanpa melihat buah kawan, permainan masih cukup bagus, masih cukup solid. Baru dengan pion G4 ini kita temui langkah yang kurang akurat menurut engine dari Levon Aronian. Kalau Stockfish menyarankan banyak sekali opsi benteng diangkat untuk segera dobling kawan ataupun gajah bergerak petak F4 serang menteri. Tapi dorong pion G4, di sini pion H6, gantian sekarang pion H4. Ternyata inilah rencana Levon kawan. Tak pedulikan posisi rajanya telanjang, dorong pion terus. Di sini ada pion D6, pion dorong. Baku hantam, caplok kembali. Kuda mundur ke H7, diikuti kuda ke pusat ke D5. Garpu menteri serang gajah. Setelah menteri mundur ke petak D8 dan Levon melanjutkan kudanya ke B6 serang benteng. Benteng bergeser, di sini ada gajah caplok pion C5. Tanpa melihat, masih cukup hafal posisi buah lawan kawan. Di sini Levon sikat pion, tentu kalau ambil menterinya jatuh. Apakah kalian di posisi ke-21 ini masih hafal betul langkah-langkah kedua pemain walau tanpa ada buah di papan kawan? Bedanya Grandmaster dengan pemain seperti kita, tutup mata kawan, di langkah ke-10 sudah lupa posisi. Oke, lanjut kawan, kuda caplok pion G5 ancam gajah-gajah mundur, diikuti dengan gajah G4 serang benteng, benteng D2, kemudian kuda E6 serang gajah. Nah, di sini gajah petak A3 dari Levon. Menempatkan posisi perwira di tepi papan seperti ini kawan, ya secara prinsip kurang bagus karena dia hanya mengawal sedikit diagonal kalau bagi gajah. Kalau kuda ya dia hanya separuh untuk kontrol petak yang bisa dia jangkau kawan. Stockfish menyarankan dengan gajah ke petak E3 untuk mendapatkan diagonal yang banyak kawan, untuk mengawasi pergerakan atau mengawal petak F4, petak G5. Tapi tadi memilih dengan gajahnya mundur ke petak A3 dan Anish Giri melangkah dengan kuda F4 serang gajah. Pion C5 blunder dari Levon. Akhirnya kita temui langkah blunder baru di langkah ke-25. Ya harap maklum permainan tutup mata kawan.
Yang nanti akan kita lihat langkah bertanda kuning, bertanda merah tentunya kuda ke pusat menantang pertukaran yang terkuat kawan. Mungkin terjadi baku hantam langsung. Tapi dorong pion kawan untuk mendapatkan pion pusat ini. Disney gajah 4. Kuda D5 baru menantang pertukaran gajah E6 pin kuda. Menteri bergeser ke peta E3, bergeser ke peta F3 yang terkuat. Tapi memilih ke peta E3 dan di sini tidak mampu dimanfaatkan oleh Anies Giri. Dia memilih gajah sikat kuda. Dengan langkah kuda sikat gajah G2 yang terkuat, temponya ancam menteri kawan. Selepas diambil oleh raja, maka benteng siap juga untuk persiapan discover pada menteri peta E3. Dan di sini menteri pun kesulitan mencari ruang yang bagus kawan. Karena dia harus menjaga peta G5 agar menteri hitam tidak keluar menyerang rajanya. Tapi juga ada potensi tusukan menteri benteng di sini. Dan juga ada ancaman discover check di sini nanti kawan. Coba lihat. Kalau stokis menyarankan kuda mundur, nanti ada discover, tapi menteri jatuh. Langkah terbaiknya seperti itu, dengan sikat gajah di peta G2 terlebih dahulu. Tapi Anies Giri juga punya rencana lain, dengan gajah sikat kuda D5. Menteri ambil kuda F4, inilah rencana Anies Giri kawan untuk mendapatkan benteng di belakang. Dan stokis menyarankan lepaskan benteng, ambil pion D6 saja. Tapi Levon korban menteri di sini kawan, ambil gajah G5, ambil balik, diikuti benteng, ambil gajah D5. Luar biasa permainan kedua pemain sampai langkah ke-30 ini, walaupun di layar laptop tidak nampak buah, tapi mereka masih bisa melihatnya. Menteri G4, ada pion pukul pion. Inilah mungkin kalkulasi dari Levon Aronian, tidak ambil pion dengan menteri tadi kawan, memilih korban menterinya, berharap pada pion bebas. Lanjut dengan langkah benteng FD8 kalau stokis menyukai dengan benteng B yang bergeser ke peta D8 ini. Benteng I1, benteng BC8, ada benteng E4 serang menteri. Ada opsi dengan pion B3 kawan, buka sebanyak mungkin diagonal gelap bagi gajah untuk reposisi bersama benteng mungkin seperti ini nanti ke depannya. Tapi memilih langsung benteng E4. Terlebih dahulu benteng C1 skak, Raja H2 dan menteri mundur ke peta G6 untuk menghindari ancaman benteng dan juga menekan pion ini kawan. Dorong pion maju ke peta D7. Menteri H6 skak memaksa raja maju kawan di sini. Kalau blokade seperti ini ya cukup riskan juga kawan. Di sini simple benteng ambil pion di sini bisa jadi, ataupun benteng H1 bisa jadi. Jadi setelah menteri H6 skak, raja maju ke peta G3. Nah, di sini kawan, menteri melakukan skak-skak merupakan opsi terkuatnya. Kalaupun ada blokade dengan benteng di sini, ya menteri bisa bergerak ke peta E6 terlebih dahulu dan seterusnya. Tapi Anies Giri ingin kunci gajah terlebih dahulu, baru melakukan skak. Di sini mungkin nanti diikuti gajah akan diambil oleh benteng. Kalau diblokade oleh benteng, menteri bisa ambil langkah blunder kawan. Kalau bergerak dengan langkah menteri ke peta G6 skak terlebih dahulu kawan, mungkin raja ke peta H2. Nah, kalian ikuti dengan pion F5 supaya menteri ini menjaga juga peta terakhir. Tapi tadi kawan memilih dengan langkah benteng G1, memberikan kesempatan benteng meluncur ke E8 skak. Kalau baku hantam maka pion promosi. Raja ke H7, benteng pukul benteng. Menteri G6 skak. Jika bergerak ke ruang terang, maka temponya skak juga kawan bergerak ke ruang gelap. Raja F4. Skak lagi. Kembali ke peta G3 yang terbaik. Mungkin skak-skak berulang dan permainan berakhir miss. Tapi memilih ke peta E3 memberikan kesempatan benteng ini juga melakukan pengejaran kawan. Harusnya seperti itu. Tapi Anies Giri memilih dengan langkah menteri ambil benteng D8. Blunder kawan, sekarang Levon punya kesempatan menang. Dengan gajah E4 skak terlebih dahulu, blokade dengan pion G6. Kemudian pion F3 ataupun gajah ke peta B4 juga saran dari stokis. Nah, di sini bisa disergap kawan gajah ini dengan pion F5, tapi memilih menantang pertukaran benteng. Ada gajah E7, langkah cakep kawan. Kalau diambil oleh menteri, maka pion bisa promosi. Luar biasa langkah-langkah dari Levon ini. Masih ingat betul posisi buahnya di atas papan, walaupun di layar laptop tidak nampak buah kawan. Menteri B6 skak. Blunder ternyata. Apa langkah terbaiknya kawan? Serahkan menteri dengan langkah benteng pukul benteng.
Menteri ambil gajah. Mungkin dengan permainan seperti ini, walaupun sepasang gajah lebih kuat dengan benteng kawan, dengan selisih 1 pion, masih cukup menarik bagi kita. Tapi Anies Giri tadi memilih dengan langkah menterinya ke petak B6 skak. Blokade oleh benteng dan Menteri A5. Gajah sikat benteng. Ambil balik oleh Menteri skak. Raja mundur ke petak F2, diikuti Menteri mundur khas blokade. Nah, sekarang Menteri ini akan sibuk kawan menjaga pion ini. Dia tidak bisa lagi meninggalkan petak belakang. Berharap pada pergerakan pion-pionnya saja. Ini sudah tidak cukup kawan. Gajah ambil pion B7. Pion dorong maju ke A5. Pion A3. Raja G7. Pion B4. Baku hantam. Ambil balik. Herannya kawan, sampai langkah ke-50 ini mereka tahu persis posisi buah mereka. Tanpa ada langkah-langkah yang aneh di sini kawan. Luar biasa permainan para super grandmaster. Bermain tanpa melihat blindfold. Di atas layar tidak ada buah yang bisa kita lihat, tapi tahu betul posisi buah-buah. Pion F5, pion B5, pion F4, ada gajah E4, pion G5 sekarang, raja ke E2 diikuti raja hitam F6, benteng D5 kawan. Raja dekati benteng, dorong pion. Ya, kalau pion diambil oleh menteri, ya pion yang di sini bisa promosi. Di sini setelah pion G4 dan baku hantam pion kawan, raja bergeser petak F6 dan dorong pion B7. Anies Giri menyerah. Luar biasa permainan ini kawan. Tidak kalah dengan game requestan kawan-kawan, yaitu Levon versus Anies Giri di Tata Steel tahun 2012. Sekali lagi kawan, bagi kawan yang merequest game itu, saya lupa ID-nya apa di kolom komentar. Pakai anonymous kawan. Ingin melihat permainan Levon versus Anies Giri di Tata Steel tahun 2012. Sekali lagi gamenya terlihat cukup standar saja. Memang pergerakannya cukup liar, tapi dalam permainan catur standar terlihat gamenya cukup standar. Jadi saya pilih game ini. Mohon maaf tidak memilih game kalian, tapi gantinya ya tetap permainan Levon versus Anies Giri. Game ini juga tak kalah ciamik dalam permainan catur buta, di mana para pemain menatap layar laptop yang tidak nampak buahnya kawan. Hanya nampak ya kotak-kotak caturnya saja. Mereka tahu persis buahnya kawan. Sampai langkah ke-57 ini baru Anies Giri menyerah. Tentu promosi dan sudah tidak mungkin lagi berharap remis, apalagi menang. Oke, itulah kawan game blindfold dari Levon Aronan versus Anies Giri. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe kalian bagi kawan-kawan yang baru mampir. Admin tunggu ya. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.